Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillah wa musalliyan ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya duduk di sini, saya ingat kepada Ustadz Rusdi. Karena pertama sama-sama waktu masih di Sidodadi sampai pindah kemari. Dan ini insya Allah akan makmur pengajian-pengajian untuk menyadarkan orang yang mengarah kepada keridhaannya Allah serta Rasul maupun Ahli Bait alaihissalam. Kalau kita mempelajari ilmunya Rasulullah SAW melalui Ahli Bait alaihissalam, insya Allah akan mendapatkan barokah. Dan saya yakin bahwa almarhum Ustadz Rusdi di alam sana menerima pahala-pahala kebaikan yang meringankan beban di alam kubur, yaitu alam barzakh, yang nanti saya juga akan berbicara mengenai alam barzakh. Memang perkembangan mulai di alam dzar sampai kekal di neraka ataupun jannah itu ada 8 alam. Pertama yaitu alam dzar, alam atom, jadi tempatnya arwah-arwah itu. Kemudian alam turab, kemudian alam sulbi, kemudian alam arham rahim, kemudian kelima yaitu alam dunia, dan keenam ada alam barzakh, yang ketujuh ada alam ba'ats atau alam mahsyar, nanti di mahsyar, dan setelah itu alam khulud, kekal, kalau tidak di surga ya di neraka. Nah, insya Allah kita bahas satu persatu, dan ini semuanya dari ayat Al-Quran serta riwayat-riwayat dari Ahli Bait semuanya. Allah berfirman di alam dzar, masalah alam dzar yang pertama, wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi waktu Allah SWT mengambil janji untuk dari anak Adam di alam dzar, itu mereka untuk menyaksikan, di mana Allah berkata kepada semua roh mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya menjawab qalu bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, Engkau adalah Allah. Supaya apa? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah lah yang menciptakan mereka. Kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihissalam berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan
di mana Allah SWT berkata kepada makhluk keseluruhannya. Faqala Allahu lil makhluqin fi alamil dzat man rabbukum. Di alam zat itu siapa Tuhanmu? Fa awwalu man nataqa Rasulullah sallallahu alaihi wa amirul mukminin wal a'immah. Pertama yang mengatakan, yang berbicara, menjawab pertanyaannya Allah itu adalah Rasul sallallahu alaihi, kemudian Imam Ali bin Abi Thalib dan para a'imah. Setelah itu mereka mengatakan, yaitu Rasul dengan bersamaan Rasul, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam serta a'imah alaihissalam mengatakan anta rabbuna, engkau adalah Tuhan kami. Kemudian Allah fahammalahum ilm wa din. Kemudian dibekali mereka ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi serta Imam Ali bin Abi Thalib serta a'imah dibekali dengan ilmu dan mereka dengan agama. Artinya bahwa ilmu itu agama yang akan dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terus berkaitan dengan yang diteruskan oleh para a'imah alaihissalam. Kemudian setelah itu persaksian Rasul sallallahu alaihi dan Amir Mukminin serta a'imah alaihissalam sudah begitu, kemudian Allah berkata kepada malaikat. Qala Allah Ta'ala lil malaika haula hamalatu dini wa ilmi wa manaiki khalqi wa hum mas'ulun. Mereka itulah, yaitu Rasul sallallahu alaihi serta Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam maupun a'imah alaihissalam, mereka ini nanti mengemban agamaku, kata Allah. Dibebankan kepada mereka ini, dan juga ilmuku, dan mereka ini orang-orang kepercayaanku dalam makhlukku, dan mereka ini semuanya bertanggung jawab. Mas'ulun, tanggung jawab. Dan di mengenai ini Ibn Hajar al-Haythami di dalam kitab Syu'aib Muhriqah waktu ayat wahum wajifuhum fa innahum mas'ulun, waktu berbicara mengenai hentikan mereka itu di pada mahsyar, hentikan mereka ini bertanggung jawab. Kemudian dijelaskan mas'ulun an wilayati Ali bin Abi Thalib, ada sebagian mas'ulun an wilayati ahli bait alaihissalam, mereka bertanggung jawab tentang kepemimpinannya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Setelah mengatakan gitu, kemudian Allah berpaling lagi mengatakan kepada seluruh roh-roh. Setelah mengatakan kepada Rasul serta Imam Ali dan a'imah, kemudian malaikatnya sekarang kepada seluruh makhluknya. Kok libani Adam semuanya. Akiru lillahi birububiyah. Kamu harus mengakui bahwa dengan ketuhannya Allah. Walihaula an-nafar, dan kepada orang-orang yang ini nafar artinya yang maksud yaitu Rasul dan a'imah semuanya itu bil wilayah wa ta'ah, dengan berwilayah dan taat. Mereka mengakui, faqalu, mereka berkata semuanya, na'am rabbuna akrarna, diakui. Kemudian setelah itu Allah berkata kepada malaikatnya, ishadu, saksikan pernyataan mereka ini semuanya, Bani Adam ini, dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat ini, malaikat saksikan pernyataan mereka. Kemudian malaikat berkata, syahidna, kami menyaksikan. Supaya apa? An la naqul ghadan inna kunna an hadza ghafilin. Supaya mereka nanti waktu ditanyakan mereka ulah saya lupa mengenai ini, lalai. Jadi tidak ada alasan sama sekali. Karena semua manusia itu akan mengingat Allah kalau dalam keadaan terdesak. Seperti yang dicontohkan di dalam ayat fa idza raqibu fil fulki da'allaha mulisina lahuddin
falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Itu di surat Ankabut 65. Jadi waktu mereka ada di kapal, sudah di kapal, naik di kapal, kemudian mereka dalam keadaan goncang kapal itu, mereka akan ingat di alam zar itu ingat, kemudian mereka berdoa kepada Allah. Cara itulah mereka, kemudian mereka selamatkan. Falamman najahum, tetapi setelah mereka diselamatkan oleh Allah dari sampai ke daratan, idahum yusyrikun, tapi mereka tetap aja ada yang musyrik. Artinya apa? Jadi kejadian itu di alam azhar itu semua manusia mengetahui. Jadi kalau sudah dalam keadaan kepepet, baru mereka sadar. Dan itu seperti dicontohkan lagi, yaitu mengenai Nabi Musa, di mana waktu itu Nabi Musa, setelah Nabi Musa dan Harun akhirnya karena konflik sedikit mengenai ketuhanan kepada Fir'aun tidak terima, akhirnya dapat laporan terus disuruh tangkap, tapi mereka lari. Nabi Musa lari sampai ke Laut Merah, lari sampai di tepi pantai, Fir'aun ada di belakang, akhirnya terus dipukul, fadrib bi asokal hajar, disuruh perintahkan untuk pukulkan tongkatnya, terus sampai 12 seperti lorong gitu, akhirnya turun gitu. Jadi air itu terbelah belah. Nah kemudian masuk semuanya, Nabi Musa dan Nabi Harun dan pengikutnya semuanya naik, terus jalan ini. Fir'aun lihat tuh jalan sini, akhirnya mengikuti, tapi Musa sudah naik di daratan, kemudian air itu nutup lagi. Sampai katanya orang Jawa, ini Fir'aun kelelep sudah tidak kuat, sudah rohnya sudah di sini. Nah, detik itu faida adrakaul gharq, sudah air sudah mau tenggelam. Fir'aun berkata, qala amantu annahu la ilaha illa alladzi amana bi bani Israil wa ana minal muslimin. Ngakui, ingat dalam keadaan kepepet, Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain yang diimani oleh Bani Israel dan aku minal muslimin. Tapi sudah sampai di sini, tidak diterima. Artinya apa? Kejadian di alam zar ini setiap manusia dalam keadaan kepepet pasti ingat. Kemudian ini di alam zar. Kemudian menginjak ke alam kedua, alam turab. Allah berfirman di dalam surat Mukmin, huwallazi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, tsumma min nutfah, tsumma min 'alaqah, tsumma yukhrijukum tifla, tsumma litablughu ashuddakum, tsumma litakunu syuyukha. Wa minkum man dawfa min qabl walitablu ajalan musamma wala'allakum ta'qilun. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari tanah, kemudian dari nutfah sperma, kemudian dari segumpal daging semua, kemudian keluarkan sampai keluar bayi, kemudian nanti besar, ada yang sampai tua, dan ada juga yang lebih dulu masih muda meninggal. Itu semua supaya dengan hal ini supaya manusia itu menggunakan akalnya. Di lain ayat Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di ayat yang lain daripada tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian antum jadi manusia, kemudian tersebar luar kemana-mana. Kembali lagi ke alam sulbi. Ini sudah keluar
ke alam sulbi, di mana Allah berfirman, "Falyanduril insanu min khuliq mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib." Maka perhatikanlah, manusia itu diciptakan oleh Allah diciptakan dari apa? Diciptakan dari air yang mancar yang keluar dari sulbi dan tulang punggung. Itu penciptaan manusia. Karena itu di ayat yang lain di surat Al-Insan, Ad-Dahr, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj." Bahwa sesungguhnya kami ciptakan manusia dari sperma yang bercampur, artinya bercampur dari sperma perempuan dan laki berdua, itu terjadi gitu. Dan dalam hal ini juga kalau kita melihat dari kalau sekarang kemajuan zaman bisa orang lihat USG, ini anak laki perempuan gini. Kalau Imam Ali sudah mengetahui lebih dahulu. Orang bisa memprogramkan anak laki atau anak perempuan zamannya Imam Ali. Dari ilmunya Imam Ali, dari ilmunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lengkap seluruhnya. Antara penciptaan ini, iya. Jadi saya nggak bisa bicara di sini, tapi kalau empat mata bisa. Bagaimana penciptaannya ini itu dari riwayat-riwayatnya Rasul atau Imam Ali, Imam Ja'far Shadiq atau Imam Ar-Ridho berbicara mengenai penciptaan manusia. Artinya memprogramkan itu anak ini bakatkan anak ini bisa cepat punya anak atau enggaknya, itu ada semuanya, tata caranya itu sudah diatur oleh ahli bait, karena ilmunya ahli bait itu luar biasa. Kemudian alam dunia, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan, dan kami ciptakan berbangsa-bangsa dan gobila-gobila untuk satu sama lain saling mengenal. Karena itulah penciptaannya Allah, jadi semuanya makhluk Allah. Karena setiap orang kalau mengetahui tentang ini, umpamanya kita satu sama lain mengenal bahwa ciptaannya Allah bermacam-macam, tapi semuanya tergantung dari situasi dan kondisinya. Ada orang yang diciptakan kulit hitam, ada yang putih, ada sawo mata. Itu semuanya tujuan untuk saling mengenal, bukan untuk permusuhan. Karena itu di salah satu riwayat, kalau tidak salah dari Imam Husain alaihissalam atau Imam Ali alaihissalam, di antaranya yang artinya kedepankan akhlak yang baik kepada siapapun yang kalian hadapi. Karena dengan akhlak itu akan mengarahkan kepada Allah. Artinya apa? Dengan akhlak yang baik, mereka akan mencari, hati bersihnya itu akan mencari dia dari mana. Nanti ditanya, oh ini agama ini, kemudian semuanya ke arah akhlak. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat jadi Nabi, akhlak, buistu liutamima makarimul akhlak. Daya tarik akhlak itu melebihi segala kekuatan. Daya tariknya itu. Kemudian yang keenam, alam barzah. Ini yang perlu kita ketahui, karena di alam barzah itu sudah putus. Amal orang kalau sudah masuk situ tidak bisa beramal lagi. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 100, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka ini barzah,
sampai hari kiamat. Karena itu yang dikatakan barzah itu yaitu wal halal lati takunu bainal maut wal ba'ts yaumil qiyamah. Jadi yang dikatakan barzah itu mulai orang masuk kubur sampai nanti kebangkitan hari kiamat. Inilah yang dinamakan barzah. Nah, di sini azab ini semua ada, meringankan ada semuanya. Untuk orang yang sudah di barzah ini, yang meninggal, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hanya mengharapkan yang hidup. Karena itu Rasul sallallahu alaihi di riwayat Ahli Bait juga ada, tapi yang lebih kenal idza mata ibnu Adam qata amalu illa salas. Amal jariah, ilmu yuntafa'u bi, waladun sholeh yad'ulahu. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan waladun, bukan al-walad. Kalau dikatakan al-waladus sholeh yad'ulahu, ini berarti al-walad ma'rifah, artinya anak kandung. Tapi disebutkan walad nakirah, siapa? Enggak tahu. Karena itu setiap orang bisa berdoa untuk orang lain. Seperti umpamanya kebiasaan di sini kalau Jumat pagi ziarah ke Ustaz Rusdi itu sampai. Apalagi baca Yasin. Hanya Rasul mengatakan ikra'u mautakum biyasin. Bacakan orang yang mati di antara kalian surat Yasin. Kalau tidak sampai, apa artinya bacaan tersebut? Itu sampai. Oleh karena itu, kita kalau mendoakan orang lain, iya itu pahalanya kita 2. Kalau umpamanya saya baca Yasin tanpa niat, saya dapat pahala 1. Tapi kalau saya baca Yasin, kemudian saya bacakan ke fulan, orang tua saya, teman ini, semuanya, katakan 50 orang, mereka semuanya dapat 1, saya dapat 2. Ini keuntungannya. Orang dengan niat, innamal a'mal binniyat. Jadi karena itu kalau kita berbuat kebaikan apapun juga niatkan untuk orang lain, khususnya untuk orang tua atau guru dan lain-lainnya. Karena di samping kita dapat 2, mereka juga dapat tidak berkurang. Semuanya satu-satu, hanya yang menghadiahkan dapat 2. Gitu. Oleh karena itu di barzah ini, kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Ahlul Bait, mulai dari waktu mau nazah, mau meninggal, itu kalau riwayat-riwayat Ahlul Bait, mereka orang-orang yang mukminin yang berwilayah kepada Ahlul Bait seperti dikatakan di Al-Biyah, itu ditampakkan orang-orang yang dicintai dia. Nampak Rasul dan A'imah. Itu nampak dan ini detik itu melihat karena sudah pertemuan di alam zar, sudah bertemu, jadi kenal bahwa ini Rasul dan ini para imam yang dulu kenal. Hanya dalam hal ini kalau dia perempuan, kalau dia laki, kalau dia laki, kalau dari Duriyah Fatimah ada, tapi kalau tidak Fatimah nggak kelihatan alaihissalam. Jadi kelihatan dalam keadaan gembira itu, dicabut nyawanya tidak terasa. Dan tanda-tandanya itu dari mata. Saya pada waktu itu murid saya di rumah sakit, saya bilang, dia ditelepon, "Beb, ini mau kelihatannya sudah tidak ada umur lagi. Oh, coba perhatikan matanya. Perhatikan mata noleh apa enggak? Toleh apa belum?" Itu kan. Akhirnya dia anaknya lihat aja. Detik mau meninggal, mungkin tidak sampai 1 menit dia. Terus tidak ada. Itu diperlihatkan. Karena di riwayat itu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu masuk di liang kubur. Setelah masuk dia. Nah, di sini pertolongan datang. Sebelum
malaikat Munkar Nakir datang, sebelum mau bertanya, Rasul Shallallahu Alaihi dan keluar, kelihatan gini. Yang meninggal tidak tahu. Itu malaikat Munkar Nakir lihat ada Rasul, berarti ini orang baik. Semuanya dipercepat, diperingan. Nah, nanti di padang mahsyar. Pada mahsyar, insya Allah nanti saya kalau di sini bagaimana syafaatnya Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha untuk riwayat Ahlul Bait yang dapat dikatakan memberi syafaat kepada orang-orang yang berwilayah pada Ahlul Bait. Jadi di situ dikatakan secara ringkasnya, jadi waktu Sayyidah Fatimah Zahra alaihissalam mau ke mana ini, melewati jembatan Shiratul Mustaqim. Mau melewati jembatan Shiratul Mustaqim itu, kemudian ada suara, "Uddu absarakum fa inna Fatimah satamurru ala siraj." Rundukkan matamu, tidak boleh lihat, karena Fatimah alaihissalam akan melewati siraj. Gak seperti kilat. Sudah sampai sana, karena pertama sudah sampai di mau di pintunya surga, Sayyidah Fatimah menoleh alaihissalam, menoleh ke belakang. Ditegur, "Kenapa kamu menoleh ke belakang?" Ya, aku ingin orang-orang yang aku ingin memberi syafaat kepada orang-orang yang dulu berwilayah kepada keluargaku. Nah, terus kemudian diperintahkan orang-orang yang ngadukan itu untuk melewati Israel, dia mendapat syafaat dari Sayyidah Fatimah dari pintunya surga. Terus Sayyidah Fatimah masuk. Dan orang-orang itu yang berwilayah juga waktu sudah jalan sampai di pintu surga, mereka juga menoleh terus ditegur. Ada suara dari Allah, ditegur, "Kenapa kamu menoleh? Kamu sudah mendapat syafaat dari Fatimah Zahra alaihissalam." Terus bilang, "Saya ingin orang-orang yang cinta kepada saya, disebabkan karena saya ini cinta kepada Fatimah Zahra dan beberapa untuk engkau beri syafaat, untuk aku bisa memberi syafaat kepada mereka." Kemudian masuk, maka berbondong-bondong lah mereka, orang, ya artinya orang lain, bukan satu wilayah, tidak, orang lain berbondong-bondong untuk masuk surga. Itu yang diriwayatkan di Al-Bihar. Insya Allah nanti kalau saya datang lagi, saya akan jelaskan tentang masalah bab syafaat. Karena kalau kita bicara syafaat, kecintaan kita kepada keluarga Nabi itu akan bertambah. Karena fondasinya Islam itu, ya diantaranya yaitu cinta kepada Ahlul Bait. Kalau tidak cinta, benci, tidak ada artinya sama sekali. Hatta di tafsir Razi, tafsir Kabir, "Man mata ala bughdi ali Muhammad mata kafiran." Barang siapa yang matinya benci kepada keluarga Nabi Ahlul Bait, matinya kafir. "Man mata ala bughdi ali Muhammad mata munafiqon." Terus mata lam yashumma ra'atul jannah, tidak bakal mencium baunya surga. Jadi ini fondasi, dan itu didasari oleh Allah di dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurbah." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang sudah beriman itu bahwa saya dalam menyampaikan risalah ini tidak mengharapkan apa-apa, tapi cinta kepada keluarga. Nah, sebab turunnya ayat ini, semua kitab hadis, Bukhari atau Muslim atau Baihaqi, semuanya yaitu orang-orang itu yaitu disebutkan Ali, Fatimah, Hasan, Husain, orang sezamannya Nabi yang hidup semasa Nabi. Nah, itu sudah tidak bisa diingkari lagi, karena kecintaan itu diperintah oleh Allah. "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Nah, cinta kepada Rasul harus ada kaitan dengan Ahlul. Karena itu kalau kita lihat umpamanya mengenai sholawat jelas bahwa keluarga Nabi harus diikutkan. Baik itu riwayat ahli sunnah atau Ahlul Bait sama, tidak ada bedanya. Waktu turun, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah serta malaikatnya berselawat kepada
kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Terus bersalawat kepada Nabi. Waktu turun ayat ini kan, hadis ini sahih di kalangan sunnah juga sahih. Di Ahlul Bait banyak hadisnya. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ammas salam qad arafna." Kalau salam kita tahu, fa kaifa nusalli alaihi? Bagaimana kita ini berselawat kepadamu? Kemudian Rasul mengatakan, "Qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad." Jadi katakanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wala tusallu alaiya sholatal batra. Jangan sekali-kali kalian berselawat kepadaku sholawat yang terputus. Sahabat tanya, "Ma ya sholatul batra ya Rasulullah?" Apa yang dikatakan sholat terputus itu? Kemudian dijelaskan oleh Rasul, "Antum taqulun, kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad fatumsiku." Kemudian kamu tahan. "Bal qulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad." Jadi keluarganya harus diikutkan. Mau ditambahi Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad tidak ada masalah, tetapi keluarga ini harus diikutkan. Oleh karena itu kalau kita lihat dari kitab-kitabnya Ahlul Bait, kalau disebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya punya kitab Al-Ghirtos. Ghirtos itu jilid 4, ada syarahnya Rotib Abdullah bin Haddad Sahibul Rotib. Abdullah bin Abi Haddad Rotib. Di situ ada 50 halaman. Semua sholawatnya tidak ada yang batrok. Wa antaqulu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kalau kamu doa katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semuanya. Nah sekarang ini entah apa sebabnya ada yang tidak mau. Itu oleh karena itu kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah orang lain biarkan menurut keyakinannya masing-masing, tapi kita menjaga persatuan itu penting. Kemudian yang ketujuh, alam ba'as atau di padang mahsyar, alam kebangkitan dan di padang mahsyar, di mana Allah Taala mengatakan wa anna sya'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, bahwa sesungguhnya kiamat itu akan datang dan tidak diragukan lagi dalam hal itu, dan Allah akan membangkit semua manusia yang di alam kubur, dibangkitkan nanti. Nah, itu nanti dikumpulkan di alam kubur dan semuanya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Yaumanat kulla unasim bi imamihim. Di hari itu di padang mahsyar kami panggil semua sesuai dengan imamnya masing-masing. Kalau orang imamnya oh ini Ahlul Bait, nanti barisannya disab Ahlul Bait. Oh imamnya ini umpamanya katakan imamnya ini penyembah api batu, ya dikumpulkan ke sana semuanya masing-masing. Tidak bisa orang, oh saya di sini mau loncat ke sini, nggak bisa, ditendang sama malaikat. Dan pada waktu itu sudah tidak terpikir lagi ini. Dan apa yang dikerjakan di alam dunia itu nanti sudah terbayang. Sudah terbayang di depannya ya. Penyesalan, tidak ada artinya penyesalan pada waktu itu. Seperti di surat Tabarok ayat 10-11 disebutkan waqalu, orang-orang yang kafir itu ya, atau yang tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, itu waqalu law kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, law kunna nasma'u, apabila kami dulu mendengar dan gunakan akal, enggak mungkin kami ini semuanya di neraka jahanam. Faqtarafu bidzambihim, mereka mengakui kesalahan mereka. Fasuqqal li ashabis sa'ir, kemudian mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Jadi penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Karena sudah terakhir sudah di situ. Seperti orang mau ke alam kubur itu berlomba-lomba orang, ya berlomba-lomba yang anak-anak yang mendoakan itu
semuanya untuk memperingankan. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, orang tua meninggal. Sebelum meninggal, 2 anak diceritakan di situ, di kitab Manazil Akhirah, di situ disebutkan dari Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menceritakan riwayat dari Rasulullah SAW yang mengatakan ada 2 orang. Yang satu ini taat luar biasa sama ibunya. Apa keperluannya orang tuanya langsung dikasih. Yang satu durhaka. Akhirnya meninggal si ibu. Si ibu meninggal, yang taat dulu memberikan apa saja keperluannya orang tuanya, itu kan sudah selesai. Dianggap sudah selesai, diam. Tapi yang ini, yang durhaka, dia ini penyesalan. Tobat betul-betul dia. Setiap dia berbuat kebaikan, ya Allah, hadiahkan kepada orang tuaku. Sekecil apapun, sampai dia kulitnya pisang di jalan, diambil bismillahirrahmanirrahim, kemudian ya Allah pahalanya untuk orang tuaku. Dia dapat 2, tapi orang tuanya dapat 1. Apa terjadi? Rasulullah SAW mengatakan di alam kubur itu, orang tua itu, ya Allah, anakku yang satu ini dulu waktu aku hidup, dia apa saja keperluanku aku dicukupi, tidak pernah menolak, semua dicukupi. Tapi detik-detik aku memerlukan untuk meringankan beban saya di sini, dia tinggalkan aku. Pendekkan saja umurnya ya Allah. Kemudian ya Allah, yang satu ini waktu dia durhaka padaku. Tapi waktu dia saya meninggal kayak segini, dia terus setiap hari mengirim kebaikan-kebaikan ringan. Ya Allah, perpanjang ya Allah. Perpanjang umurnya anakku itu supaya aku dapat terus. Nah, ini yang diceritakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW paling baktinya seorang anak kepada orang tuanya yaitu setelah orang tuanya meninggal. Tapi bukan berarti di waktu masih hidup durhaka, tidak, baik itu. Allah berfirman di dalam surat Yasin, qalu ya wailana man ba'atsa min marqadina hadza ma wa'ada rahmanu wa sadaqal mursalun. Dia tanya, wah celaka kami, siapa yang bisa membangkitkan kami ini? Ini merupakan janji-janjinya Allah. Dan Rasul benar apa yang dikatakan. Jadi orang kalau selalu mendengar selalu mereka ingat kematian, iya, itu menyadarkan kita ziarah. Ya, kita ziarah, kita ingat nanti kita akan menyusul. Nah, satu-satunya cara yaitu kita mencari orang yang dibuat wasilah. Memang betul, ud'uni astajib lakum. Orang ada yang dalil gitu, minta kepadaku pasti aku beri. Tetapi ada ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah untuk menuju ke Allah itu wasilah. Nah, kalau orang yang tawassul wasilah kepada Rasul, kepada a'immah. Ini orang-orang yang disucikan oleh Allah. Kita datang bertawassul, nggak ada masalah. Kita jadi memohon ya Rasulullah, yang mohonkan kepada Allah supaya hajat-hajat kita terkabul. Jelas akan diterima. Kalau maunya ziarah ke orang tua itu pasti ada kebaikannya. Kita tawassul kepada orang tua kita bisa. Karena tidak semuanya orang tua itu tidak ada kebaikannya. Ada. Dari kebaikannya kita mintakan kepada orang tua kita untuk mohonkan kepada Allah. Bukan kita minta ke kuburan Rasul, minta kuburan kepada Rasul, ya Rasulullah ini tidak. Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, saya punya hajat-hajat begini. Nah, inilah yang dinamakan tawassul. Kemudian yang ke-8 yaitu alam khulud, kekal.
Imma di surga, imma di neraka. Allah berfirman di surat Hud ayat 108. Wa ammal ladzina su'idu wa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuka ata'an ghairu majdzub. Adapun orang-orang yang mereka ini bahagia di surga, mereka akan kekal di surga selama masih ada langit dan bumi. Dan itu semua apa yang dia minta akan diberikan tanpa dihitung. Pemberian nanti orang yang betul-betul di surga, apa saja yang terlintas di hatinya akan diberikan. Ini orang-orang yang dapat dikatakan orang yang bahagia. Tapi adapun orang-orang yang mereka dia berbuat maksiat atau artinya ingkar kepada Allah, mereka akan mendapatkan apa yang dijanjikan di neraka nanti. Dan dalam kitab Musnad Imam Imam Husain alaihissalam 3 jilid, di situ disebutkan, alhamdulillah anak punya kitab tersebut, disebutkan bahwa ada satu neraka, namanya neraka itu Hab-Hab. Itu di dalam sekali. Di dalam neraka jahanam itu Hab-Hab. Itu siksanya orang yang disiksa situ, orang di neraka itu sakit kena baunya si Hab-Hab itu. Dan itu merupakan orang-orang yang dari kelompok pembunuh Imam Husain, semuanya Yazid dan lain-lainnya itu ada di Hab-Hab. Kan tidak pun, apalagi jangankan jauh-jauh orang yang mengatakan benci saja kalimat tidak senang sudah neraka. Man mata ala budi ali Muhammad mata munafikan. Lam yashumma ra'ayatal jannah, tidak akan mencium baunya surga, apalagi membantai. Nah, itu perlu kita mempelajari sejarahnya para a'immah semuanya ini, supaya kita ini di dalam mempelajari para a'immah kita renungkan bagaimana kecintaan kita akan bertambah kalau kita sering membaca atau mendengar kalimat-kalimat a'immah. Tetapi yang perlu diperhatikan itu semua tidak ada artinya. Hanya mungkin saya pernah bicara di sini mengenai orang tua, yaitu kaitannya antara anak dengan orang tua. Kemarin saya bicara di Denpasar, mungkin sudah dengar, yaitu Rasulullah SAW menekankan, iya, karena Rasul itu pertama dakwah akhlak, buistu liutami makra akhlak. Nah, sebagai contohnya siapa? Yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh suri teladan yang baik Rasul Sallallahu. Nah, di sini Rasul mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, dan aku sebaik-baiknya orang yang berbuat baik kepada keluarga. Jadi ini contoh. Dan di dalam keluarga Rasul sudah jelas, tetapi perilaku Rasul di keluarganya itu harus kita tiru. Ini yang terpenting. Karena kalau kita mengabaikan di keluarga sendiri, berantakan seluruhnya. Pasti akan berantakan. Karena ini kunci kehidupan mawaddah warahmah itu di keluarga itu harus kita jaga. Karena itu Imam Muhammad al-Baqir alaihissalam mengatakan man nadhara ila walidayhi nadhara makitin wa huma zalimani lahu lam yakbalillahu sholatan.
barang siapa melihat kepada kedua orang tuanya dengan pandangan sinis, kurang senang, tidak dikeluarkan, tapi tidak senang. Padahal kedua orang tuanya ini mendolimi anak tersebut. Yang begini sholat dan doanya nggak diterima. Apa sebab? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Al-Bagir meriwayatkan dari Rasul, sholat itu man nadhara ila walidi nadhara makitin wa madhaliman lahu lam yakbali lahu sholat, pakai nakira. Seperti waladun soleh, anak yang soleh orang semuanya. Siapa anak tidak diketahui. Jadi semua orang bisa berdoa. Nah ini pakai sholat. Sholat sebelum Nabi Isra Mi'raj, sholat biar berarti doa. Tapi waktu setelah Isra Mi'rajnya Nabi, mab'atsnya Rasul sallallahu alaihi, ya sholat itu ya di waktu ini. Jadi doa, kalau orang yang ada perasaan kecil, ada tidak senang sama orang tuanya, itu tidak ada artinya sama sekali, tidak diterima. Sampai di Al-Quran mengatakan wala takul lahuma jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tuamu artinya menolak, suruh diperintah orang tua menolak. Ini jangan sampai Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mengatakan sekiranya ada kalimat lebih rendah dari pasti dimasukkan di Al-Quran, yaitu sudah puncaknya. Nah ini bayangkan, kalau sudah sholat dan doa tidak diterima, berantakan. Karena sholat itu tameng. Inna sholat tanha anil fahsya wal munkar, sebagai tameng. Jadi ini buyar, tamengnya tidak ada berbuat apa-apa, ya tawuran di luar, ya ini, ya itu, karena yang gini tidak bisa menjaga lidahnya. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Jadi oleh karena itu penekanan kalau kita membaca mengenai tentang birrul walidain dalam riwayat ahli bait, penekanan kepada taat kepada orang tua ini luar biasa. Hatta orang yang umpamanya Kristen, orang Kristen, dia orang tuanya Kristen, dia Islam, itu suruh dia qaulan karim, suruh lemah lembut bicaranya. Menolaknya itu ya kalau diperintahkan untuk menyembah selain Allah, tapi penolakannya itu dengan lemah lembut. Bayangkan ke situ. Jadi ketaatan seorang anak kepada orang tua ini sudah betul-betul bisa menyebabkan orang tergelincir kalau tidak taat, tapi kalau taat bisa mengangkat derajatnya dia. Ini yang penting kita. Karena itu Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaiha dalam rangka ini dia berdoa waktu asar Jumat, dia doa lama. Kedua putranya Imam Hasan Imam Husain di sampingnya, doakan orang lain begitu banyak. Akhirnya kedua anak ini sudah dekat mau maghrib. Akhirnya tanya, ya Ummah, dari tadi doakan orang lain, kita ini apa? Kok tidak didoakan? Apa jawabnya Sayyidah Fatimah Zahra sallallahu alaihi? Ya wahai anakku, kita doa dari tadi sampai Pak Pacang itu, ya itu di samping kita ada malaikat. Di mana malaikat itu mengatakan amin wa anta kadzalik. Kamu kan jawab dan kamu juga. Jadi doa yang begitu panjang itu, ya itu diamini oleh malaikat dan kita juga dapat. Nah, baru terakhir kita doa untuk keluarga. Karena itu dilarang untuk kita mendoakan seseorang yang kita tidak tahu kesalahannya. Tapi kalau kita mendoakan kesadarannya, insya Allah kesadaran itu kamu juga sadar. Dan kalau sudah sadar, bertambah kesadarannya. Nah, ini ajaran dari akhlaknya Ahlul Bait alaihissalam. Imam Ali Zainal Abidin melihat orang yang banyak lupa kepada kebangkitan orang mati, mengatakan ajaban kullal ajab liman angkaral maut wa huwa yara man yamutu kala yaumin wa laila. Aku heran, seheran-heran sekali orang yang melihat mati di depannya, tiap hari melihat ada orang mati,
siang dan malam. Tetapi dia mengingkari. Wal ajab kullal ajab liman angkara nasyatul akhirah wa huwa yara nasyatul ula. Aku heran, orang tahu bahwa orang itu akan mati. Iya, orang itu dia ingkar terhadap penciptaannya Allah, waktu di padang mahsyar nanti diceritakan ini, ya penciptaannya Allah, dia alam roh ini dia tahu, iya. Padahal di alam yang dia lihat kenyataannya ada, itu sudah jelas, tapi ini lupa dia sama ini. Dianggap sudah meninggal mati, sudah selesai. Karena itu setiap orang harus mengingat mati. Karena kalau mengingat mati kita lihat, kita akan sini apa bekal kita ke situ. Karena kalau kita tidak mempunyai bekal, ini bahaya. Hanya yang bisa menguatkan itu yaitu sholawat. Kalau kita bicara, insya Allah kalau saya datang lagi, saya akan bicara mengenai tentang di alam mahsyar. Dan maka ikra kita mulai dari ikra kita apa binafsika yauma alika hasibah, baca buku harianmu. Ini sebagai nanti. Karena nanti kalau orang semua nanti digiring di timbangan, ini timbangan ini terakhir. Timbangan itu terakhir, amalnya orang terakhir. Dan detik itu Rasul berdiri di samping timbangan. Setiap orang datang gini terus ada diceritakan beratnya, banyak dosanya, ini ringan amalnya. Kemudian Rasul, apakah orang ini pernah berselawat kepadaku? Terus dilihat di bukunya Rasul, karena setiap orang berselawat, malaikat semuanya dalam riwayat Ahlul Bait itu angkat tangan, tidak bisa menulis pahala-pahalanya orang yang berselawat. Jadi itu masuk bukunya Rasul. Nah, kemudian dilihat Rasul, oh ini ada, diambil selawat ini jadi terus taruh sini, memberas. Jelas selawat yang sempurna, bukan selawat batrok. Rasul tidak mau keluarganya ditinggalkan. Jadi selawat yang sempurna, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, atau selawat yang lain tetapi keluarga harus diikuti. Ya itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita mendengar dengan masalah bab selawat, itu kita mungkin tidak pernah lepas lidah kita kecuali berselawat dimanapun juga berada. Saya kira cukup di sini. Insya Allah kita di waktu yang akan datang kita adakan lagi dengan judul-judul. Kalau perlu judulnya diminta lebih dahulu. Seminggu sebelumnya, kalau saya bilang, oh saya rencana sini, minta judul apa yang perlu dilihatkan. Jadi nanti ya enak. Jadi menurut selera. Kali ini kan menurut saya. Tapi insya Allah saya akan bicara mengenai bab syafaat insya Allah. Karena kalau kita mendengar bab syafaat, insya Allah kita lebih mengarah ibadah kita kepada apa-apa yang disarankan oleh Rasul dan ahli baitnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup aja.